Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita tetap dalam kondisi sehat dan tetap ceria serta selalu produktif tentunya di masa pandemi ini. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Saifuddin Komputer, channel yang membahas tentang tips tutorial tentang komputer. Kali ini teman-teman semuanya kami akan menyajikan bagaimana cara super cepat membuat daftar isi di laporan, proposal atau skripsi atau tesis dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan daftar isi. Ini akan sangat membantu teman-teman di saat teman-teman sedang mencari cara ya, atau bagaimana sih membuat daftar isi secara praktis gitu ya. Baik teman-teman semuanya, kita akan langsung ke praktek ya. Kita sudah punya yang namanya ini data atau taruhlah ini contoh daripada proposal atau skripsi atau apa laporan ya. Nah, ini ada data seperti ini. Nanti kita akan buat sebuah daftar isi secara otomatis teman-teman ya, secara otomatis, cepat, praktis ya. Nah, namun sebelumnya kami akan mengawali dari membantu teman-teman bagaimana cara membuat penomoran otomatis dulu gitu ya, karena ini ada hubungannya juga dengan daftar isi. Pertama teman-teman, untuk kata pengantar, kemudian daftar isi, bab 1 pendahuluan, kemudian latar belakang masalah dan lain sebagainya, judul dan sub-sub judul ini kita kasih penomoran gitu ya. Nah, caranya untuk kata pengantar dulu, ini kita kasih format heading 1 gitu ya. Heading 1 diklik. Nah, seperti ini bab 1 muncul, dihapus saja ya. Ini heading 1 sudah muncul, ini aktif. Kemudian ini bisa kita format lagi dengan cara klik tengah. Kalau kemarin saya bahas Ctrl E ya. Itu kemudian untuk menambahkan font size, teman-teman bisa masuk pakai ini 14 misalkan, atau bisa menggunakan Ctrl kurung kurawal yang kanan tuh ya. Teman-teman masih ingat ya konten sebelumnya itu ya, yang kemarin lagi membahas bagaimana cara shortcut keyboard ya, cara kerja cepat. Nah, ini yang pertama. Kemudian pada daftar isi juga sama, Tadil. Daftar isi biar ini sama formatnya yang kita buat, heading 1 kemudian tebal, tengah, dan format font size-nya 14, maka kita cukup mengcopy format painter tuh ya, mengcopy formatnya. Caranya kita bisa menggunakan mouse ya, diklik format painternya, atau saya arahkan teman-teman ke keyboard ya biar lebih terbiasa, Ctrl Shift dan C teman-teman. Ctrl Shift dan C. Nah, itu sudah saya tekan, itu tiga tombol tersebut sudah saya tekan, Ctrl Shift dan C. Kemudian untuk yang selanjutnya daftar isi ini kita blok. Nah, untuk pastenya, paste daripada format tersebut itu Ctrl Shift dan V ya. Nah, itu ya. Kemudian sama seperti ini, bab 1 pendahuluan juga sama di format painter, karena kita sudah mengformat painter, tinggal Ctrl Shift V itu ya, Ctrl Shift dan V. Nah, itu. Kemudian mana lagi yang ada judul, mana ini bab 2, Ctrl Shift V. Oke. Terus bab 3, Ctrl Shift dan V. Oke. Lanjut, ada lagi apalagi itu. Nah, ini daftar pustaka kelebihan ya. Nah, daftar pustaka di blok, Ctrl Shift V. Oke, itu ya. Di delete aja ini yang ini. Nah, ini sudah sama formatnya, B14 dan tengah kan ya. Oke, kembali ke atas teman-teman. Selanjutnya kalau masih ada yang perlu di format, kita masuk ke heading 2 berarti teman-teman ya. Heading 2 berarti kalau tadi
heading pertama, sekarang heading kedua ya. Ini bab, sekarang ini masuk ke sub ya, nanti sub lagi itu ya. Nah ini di blok latar belakang kita masuk ke heading 2. Nah itu heading 2 kita otomatisnya seperti ini, penomornya 1.1. Kita juga bisa mengedit teman-teman dengan cara ini ya. Kita bisa menggunakan penomoran A, B, C itu ya. Ini kalau jarak seperti ini bisa kita tinggikan dengan spasi 2. Teman-teman bisa menggunakan kontrol 2 itu ya. Kontrol 2 diletakkan di sini, kontrol 2 ya. Itu kalau sudah, karena ini sudah 2 spasi berarti tidak perlu ya. Nah, kemudian cari lagi, ini bisa kita copy format painter lagi dengan cara yang sama kayak tadi teman-teman. Kontrol Shift C. Oke, kita cari subjudulnya. Ini rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah di blok, Kontrol Shift V. Oke, B itu otomatis ya teman-teman ya. Batasan masalah di blok, Kontrol Shift V. Oke, C itu. Lanjut. Ini lebih ya. Lanjut ya. Nah, ini di blok tadi A. Ini A, kemudian B, C, ini D. Di blok tujuan penelitian, Kontrol Shift V. Itu ini juga manfaat penelitian, Kontrol Shift V ya. Lanjut sabar. Ini sudah. Selanjutnya ini juga sama, landasan teori, Kontrol Shift V. Nah cuman ini kan melanjutkan continuous ya teman-teman ya. Nah kita bisa mengedit dengan cara klik sini ya, bisa masuk ke set number value. Nah di sini pada set value to kita bisa kurangi, bisa kembali ke A, terus di OK. Nah kemudian ini di Ctrl Shift C lagi di format painter, lanjut ke B, ruang lingkup sistem informasi, Ctrl Shift V ya, Ctrl Shift V. Oh bukan, ini nanti yang kedua ya, saya ulangi. Ini Ctrl Shift C lagi, cari bab setelah itu. Ini penelitian sebelumnya itu ya, penelitian sebelumnya, Ctrl Shift V itu B. Ada lagi. Nah, cukup saya cuma sampai di sini. Kemudian ini tempat dan waktu penelitian, Ctrl Shift V. Nah ini kita kembalikan ke A. Masih ingat tadi ya, klik sini, set number A, kurangi. Oke, Ctrl Shift C, ingat C karena copy formatnya, kemudian dipaste di sini. Gimana? Di ke bawah, metodologi pengumpulan data ini ya. Oke, Ctrl Shift V itu ya. Kemudian teknik analisa data ya, Ctrl Shift V, teknik analisa data, Ctrl Shift V. Lanjut. Kemudian ada lagi metode pengembangan perangkat lunak misalkan, Ctrl Shift V ya. Nah baik itu, kemudian kita kembali ke atas teman-teman. Misalkan ada di sini ada sub lagi, contohnya mana itu? Contohnya kalau ini sudah, ini di bab kedua teman-teman ya. Di bab kedua ini kan ada lagi nih pengertian ruang lingkup ya. Ini menjorok ke sini ya, berarti ini satu kurung ya. Bisa teman-teman di format lagi seperti ini. Nah, tuh. Kemudian ini bisa digeser gitu ya. Nah ini di copy lagi, Ctrl Shift C, kemudian ruang lingkup sistem informasi di blok, Ctrl Shift V tuh, 2 ya. Kemudian ada lagi, cukup ya, cukup. Nah cuma itu aja. Nah, terus ini lagi, ada lagi nggak? Nah tuh ini Ctrl Shift V. Nah tuh kan 3 teman-teman ya. Dikembalikan lagi sini, set number value ini dikurangi. Oke. Nah, selanjutnya kita copy lagi teman-teman, Ctrl Shift C, metodologi observasi, Ctrl Shift V. Ada lagi nggak? Nah, studi pustaka, Ctrl Shift V itu ya. Ini hanya contoh teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa memahami konsep ini ya. Nah,
silakan nanti dipraktekkan sesuai dengan naskah data teman-teman semuanya. Pada prinsipnya di sini kita akan fokus ke daftar isi teman-teman ya. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke daftar isi, kita rapikan dulu teman-teman. Rapikan dulu ini misalkan ya. Ini saya rapikan. Saya tap terus seperti itu. Kemudian ke sini, ini juga bisa di Ctrl Shift V. Maaf. Ctrl Shift itu udah ya. Ini di blok, lagi di tap aja ya. Di tap nah, sampai sini. Di tap biar lurus dengan atasnya. Juga di tap. Oke, terus ini di tap lagi. Oke, kan mudah itu ya. Ini formatnya cukup mudah, cuma seperti ini aja karena dia otomatis ya. Ini di blok, di tap, nah, terus lanjut lagi ini di tap. Oke, kalau ini teman-teman bisa geser dengan tabulasi gitu ya, seperti itu. Ini di tab, tab, oke, nah, kan lurus. Nah, ini bisa kita copy paste lagi, copy Ctrl Shift C, kemudian letakkan di sini Ctrl Shift V, sama seperti tadi, terus sih. Nah, ini cuma di tab aja, tab, 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 nah itu. Lanjut, ini sudah, ini mungkin, ini tab, 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 nah, kan cantik teman-teman ya. Kayak siapa? Kayak kamu lah ya. Oke, terima kasih yang masih stay in ya, yang masih mengikuti video ini. Ini kita akan masuk ke langkah bagaimana cara membuat membuat daftar isi secara praktis. Tapi kita perlu format ini dulu gitu ya. Ya, ini biar teman-teman tahu tahu dasarnya. Jadi mohon maaf menunggu sebentar ya. Ini misalkan jadi mohon maaf menunggu sebentar. Nanti kalau sudah masuk materi utama di daftar isi, insya Allah teman-teman tertarik lah ya, seperti itu. Lanjut di halaman bab 3 sebentar lagi selesai. Oke, ini di blok ya, sebentar lagi selesai. Oke, kemudian ini juga sama, tab, 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 ini juga sama, tab, 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 tab. Oke, ini juga sama, tab. Oke, lanjut, ini juga sama. Jadi kita merapikan dulu semuanya biar semakin rapi ya, semakin rapi. Kalau sudah rapi kan enak dilihat teman-teman ya, seperti itu. Oke, kalian sudah ya, cuma ini. Oke, ya udah teman-teman semuanya. Kalau ini sudah semuanya teman-teman semuanya ya, kita sekarang untuk menentukan daftar isi, nomor dan seterusnya, maka kita harus memberikan nomor halamannya dulu ini ya. Ini juga sekaligus include pesanan dari teman-teman yang lain. Mas tolong di kupas tentang bagaimana cara memberikan nomor halaman. Oke, saya masih belum bisa. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke insert, kemudian page number. Nah, pada posisi opsi ini teman-teman tinggal pilih mau di atas atau di bawah ya. Ini misalkan di tengah misalkan. Nah, muncullah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kepingin teman-teman 1, 2 dan 3 sampai daftar isi formatnya Romawi kecil, maka kita bisa bisa merubah. Untuk merubahnya masuk ke page number ya, kemudian format page number ya. Di sini teman-teman bisa merubah ini ya, bisa merubah number formatnya menjadi ini Romawi kecil. Ini start at-nya terus di OK. Nah, itu jadi Romawi kecil semuanya ya. Jadi Romawi kecil semuanya 1, 2 ya, besarin ya. Kan saya besarkan tuh 2, 3, 4 dan seterusnya kan jadi sama semuanya. Nah, pertanyaannya di di bab 1 ini kan harusnya nomor 1 ya, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Cara mengganti ini
biar menjadi nomor 1, maka teman-teman langkah selanjutnya adalah kursornya diletakkan di daftar isi, artinya di baris terakhir di halaman daftar isi. Kalau kita letakkan kursor di sini, itu sih anak panah ke atas sekali, gitu ya. Ini berarti baris terakhir pada halaman daftar isi. Caranya teman-teman masuk ke page layout, kemudian break, kemudian next page. Nah, ini sudah masuk ke sini. Nah, coba sekarang kita setting satunya ini menjadi apa? Menjadi 1 angka gitu ya. Caranya insert kayak tadi lagi, page number ya, kemudian format page number ya. Nah, ini diganti menjadi angka, terus di OK. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, sampai paling bawah. Baik teman-teman semuanya, kalau sudah kita bisa melihat jumlah total ya. Di sini 10, kenapa 13? Karena 3 Romawi di halaman pertama. Saya kontrol home ini ya, di halaman pertama. 1, 2, terus 3 untuk daftar isi. Baik, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan inti teman-teman. Silakan diperhatikan. Untuk pembahasan inti di sini kita akan membuat sesuai dengan judul cara super cepat membuat daftar isi ya, membuat daftar isi. Caranya kita bisa menentukan kursornya di sini. Kemudian selanjutnya klik reference ya. Klik reference, kemudian table of content. Kemudian teman-teman bisa memilih ininya ya, konten-konten ini. Bisa konten 1, konten 2 dan seterusnya. Saya menggunakan konten 1 ya. Diklik. Itu teman-teman sudah jadi teman-teman ya. Sudah otomatis ya, nggak nyampe setengah menit ya. Berapa detik itu? Berapa detik? Ini kan sudah jadi tuh, ya kan? Jadi tanpa kita harus ngetik teman-teman ya, tanpa kita harus ngetik ini ya, yang otomatis covernya nggak kelihatan kan? Cover tinggal tulis aja nih, kontennya diganti cover, ya bisa saja kok. Kan cuma 1 aja, cover ya. Ini juga bisa kita setting sesuai kebutuhan kita. Ini bisa menggunakan automatic atau colornya yang hitam ya, dan seterusnya. Kita tinggal di otak-atik ini aja. Tapi ini pada dasarnya sudah jadi semuanya teman-teman. Nah, untuk membuktikan ini kan daftar pustaka di halaman 10. Apakah iya? Di sini teman-teman bisa disorot ya. Current dokumennya itu ada control plus klik to follow link ya. Kalau kita menekan kontrol dan klik ini, maka dia akan mengarahkan pada halaman daftar pustaka. Kita coba ya. Nah, itu teman-teman. Kita cek halamannya, halaman 10 gitu ya. Baik, kita kembali ke daftar isi lagi. Kembali ke daftar isi. Coba kita misalkan mau mengedit di tempat dan waktu penelitian ini ya. Kalau kita klik kontrol, nah, itu akan muncul kursornya atau mouse pointernya menjadi tangan, artinya dia fungsi link. Ini di halaman berapa? Di halaman 7, di bawah metode penelitian. Kita klik kontrol, kita klik. Nah, itu dia udah muncul di halaman 7 itu ya, halaman 7. Seperti itu teman-teman ya. Nah, baik. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana cara membuat daftar isi di laporan, proposal, skripsi atau yang hubungannya dengan daftar isi. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Jangan lupa teman-teman, kalau ini memang bermanfaat bagi teman-teman semuanya, apalagi yang kemarin tanya atau yang lagi mencari-cari bagaimana cara membuat daftar isi secara cepat, ini malah tidak lebih dari 1 menit itu ya. Tapi kan semuanya butuh konsep tadi yang panjang tadi ya. Mohon dibantu kami biar tetap semangat membuat konten-konten menarik khususnya di dunia komputerisasi. Klik like, kemudian komen, share, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, kurang dan lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.